Siapa yang memberkati kamu akan diberkati. Saudara tahu nggak bahwa itu still stand until today? Keturunannya Abraham itu secara fisik itu siapa sih? Itu bangsa Israel. You want to know what happens secara fisik? Itu saudara just look into Israel. Saudara kalau lihat orang Israel gitu ya, coba aja lihat. Itu negara kecil. Udah kecil, ya ada sih resources gitu ya. Tetapi itu negara sekecil kayak begitu, itu bisa jadi topik utamanya dunia. Amerika negara yang besar, itu bisa sampai belain Israel mati-matian. Beberapa negara, basically, yang mengutuki Israel, itu di negaranya terjadi sesuatu. Can you imagine? Negara yang supporting Israel, somehow, itu prosper. Detik ada negara yang bilang, oh Israel beginilah, segala macam kayak begini gitu ya. Something happen, ada di ekonomi lah, ada di financial lah. You know that God itu promise itu, God punya apa yang Tuhan katakan itu ya, sekali dia ngomong itu nggak bisa dicabut kembali, unless Tuhan yang mencabut. Tuhan tuh bahkan bersumpah dengan dirinya sendiri. Can you imagine? He swore by himself. Siapa yang orang bisa bilang sumpah? Sumpah kan biasa, demi Tuhan gua sumpah. Nah kalau Tuhan bilang apa? Demi diriku sendiri aku bersumpah. Ya kan? Nggak bisa dong dia bisa bersumpah demi siapa? Demi siapa yang lebih tinggi dari saya? Nobody. Tuhan bersumpah dengan dirinya sendiri. Dan dia itu buat janji. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada keturunannya bahwa ia akan memiliki apa? Dunia. Dunia itu di sana itu kosmos. Kosmos adalah dunia ini dan segala isi-isinya. So, saudara tahu kalau dibilang heir of the world, it means artinya seluruh dunia dan segala isinya itu kepunyaannya Abraham dan keturunannya. Kalau saudara lihat sendiri, saudara merasa saudara belum mempunyai. Bukan berarti saudara itu nggak punya akan isi dunia ini. Tetapi saudara tidak bisa melihat di dalam spirit bahwa sebenarnya semuanya ini sudah diberikan. Kata kuncinya, sudah. Artinya, saudara kalau dibilang memiliki semuanya, artinya apa? Semuanya. It means everything. How about the money in this world? Saya nggak punya money-nya. Dunia dan segala isinya. Pohon siapa yang buat? Nah, Tuhan kan? Nah, uang dari mana? Uang itu kalau kertas, itu semuanya itu berasal dari pohon. Iya kan? Pohon siapa yang ciptain? Tuhan, bukan manusia. Nggak ada yang bisa ciptain. Uang itu adalah ciptaan itu, asalnya itu is a creation of God. Oke? Itu dari Tuhan, manusia bikin jadi uang, alat tukar menukar. Tetapi, the owner, kalau dilihat dari semuanya, itu Tuhan. Coba kalau pohon semuanya nggak ada di seluruh dunia, how can you make paper? Hah? Oh bisa pakai batu. Batu siapa yang ciptain? Can you make something out of nothing? Manusia begitu sombongnya ya. Dia bilang, oh iya, money is created by the wealthy ini. No. Semuanya itu sebenarnya adalah ciptaan semuanya. So kalau ini ciptaan semuanya, it means haknya Tuhan, dia bisa ngasih kepada orang-orang yang berhak menerima janjinya. So, the matters is not about masalah ciptaannya, masalah uangnya, masalah kamu itu ada barangnya atau enggak. Tetapi masalahnya adalah apakah kamu penerima janji itu? Are you the receiver of that promise? Are you? Saudara terima enggak janjinya? You sure? Why can you be so sure? Kenapa saudara pasti saudara bisa terima janjinya? Kenapa banyak orang Kristen nggak menerima janjinya? Why? Saudara lihat ya di sini ya. Sebab bukan karena apa? Hukum Taurat diberikan janji itu. Ya kan? For the promise that he should be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law. Detik saudara jatuh di bawah hukum Taurat, saudara tidak memposisikan diri saudara sebagai penerima janji Allah. Saudara bilang, saya belum terima. Karena kalau saya nggak melakukan hukum Taurat, saya nggak berhak untuk terima. It means, saya harus bekerja untuk mendapatkan janji. Betul? Setuju ya? Nah, kalau saya harus bekerja, kebalikannya juga benar.
Kalau Abraham dia menerima bukan karena hukum Taurat, berarti menerima karena apa? Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. So it means your righteousness is by faith. Nah, sekarang righteousness by faith apa sih? Yuk kita sama-sama ya. Let us think a moment. Mari kita berpikir bersama-sama. Mari kita makan bersama-sama. Kita makan pelan-pelan aja. Oke? I know that some of you pikir, wah ini terlalu berat. Sebenarnya nggak berat. Ini gampang sekali saudara-saudara. It's very easy. Kalau saya bilang, setelah ini semua saudara-saudara akan dibayarin makan sama Roni di Kyochon. dia suka Kyochon. Contohnya gitu ya. Tapi bagi saudara-saudara yang percaya bahwa Roni akan bayarin makan. Saya percaya. Roni is a blessed man. He's very blessed man, you know. That's what I said. You know, saudara kalau percaya gitu, saudara abis ini pulang akan ngikutin Roni. Karena Roni bilang dia akan bayarin bagi mereka yang percaya sama Roni dan ngikutin Roni. Bener kan? Jadi percayanya karena iman. Oke, karena percaya. Dia nggak nulis apa-apa. Saya cuma ngumumin. Saya cuma mengumumkan. Oke. Just kidding, bro. You know, kalau udah ngomong soal makan gratis semuanya nyala kan, gitu. Somehow itu bangun, gitu. You know, matanya langsung terbelalak, gitu. Ya, oh hungry, oke. Tapi kalau saudara bilang enggak saya juga lagi sibuk. Saya udah ada acara gitu. Aduh nggak mau nggak usah lah, nanti beneran apa enggak ya dibayarin ya gitu. Yang bener mungkin Roni nanti suruhin saya apa gitu. Mungkin ada syaratnya nanti disuruh nanti sama Roni. Iya, lu mesti tukerin dulu kuponnya. Nih gue kasih kuponnya, lu mesti bayar dulu 50.000 gitu ya. Dan kita mulai mikir yang macam-macam. Tapi start thinking, our mind ini start thinking. Dan kita ini mulai start nggak meragukan apa yang saya ngomongin. Saya nggak kasih syarat apa-apa loh dari tadi. There is no condition. Ada syaratnya? No. There is ada condition sama sekali. It's unconditional. Based on the righteousness yang diberikan kepada kita. Oke? Bukan kepada righteousness kita. Bukan kebenaran berdasarkan perbuatan kita. Kalau misalnya kamu jahat sama Roni, kamu mungkin pernah ngapain gitu ya istilahnya, mungkin godain dia gitu ya, ngerjain dia gitu ya. Kamu sendiri nggak percaya kan kalau kamu bakalan dibayarin Roni tetap. Pasti kamu berasa guilty, right? You feel guilty. Saya nggak gitu baik sama Roni, mana mungkin Roni mau bayarin, benar? Ilustrasi ini cukup membantu saudara. It helps you ya. Tapi Roni kan bilang janjinya itu bagi orang yang percaya, bukan bagi orang yang baik sama Roni. Bukan bagi orang yang berbuat sesuatu untuk Roni. Nggak perlu berjasa sama Roni, dia tetap akan bayarin. Amin. Helen di sebelah udah. Habis ini semuanya mulai dihitung Kyochon berapa. Pahanya berapa, dadanya berapa. Start counting gitu. Anyway. Righteousness of faith itu, what is the righteousness of faith sih? Ayo kita baca sama-sama ya. Let Bible explain Bible. Biarlah firman Tuhan menjelaskan firman Tuhan. Jangan ngambil dari yang lain-lain, oke? Oke? Let's see Roma 4 ayat 3 sampai 5. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Lalu percayalah anggota jemaat GBC kepada Roni. Dan Roni memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Mengerti? Oke. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Syaratnya apa? Percaya. Ada tempel-tempelnya lagi? Ada? Is there any more condition? Kalian jangan jadi orang lebih jelas dari Bible ya, you know. Kalian lebih jelas dari Bible, kalian tambah sesat. Amin. Kalau, nah ini perhatikan ya. Watch. By the way, happy Labor Day. Selamat hari buruh sedunia, hari pekerjaan dunia. But watch this verse.
Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Kemudian, next ya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, benar ya? Saya nggak salah ngomong ya, oke? You read from your Bible, saudara buka lagi. You open yourself the Bible. Jangan percaya omongan saya, percaya kepada apa yang dikatakan oleh kitab suci. Oke? Kalau ada orang yang bekerja atau tidak bekerja? You sure? Benar gak? Banyak yang masih nggak percaya loh. Udah baca aja masih nggak percaya loh. Benar ya pastor? Benar. Nggak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka. Saya bukan orang durhaka. Saya nggak butuh kayak begini. Saya memang masih butuh bekerja. Saya ini bukan orang durhaka. Kita semuanya itu orang durhaka sebelum Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Nggak ada satupun yang lolos. Ada yang bisa bilang kita ini orang yang godly? Anybody say? Berani ngomong saya nggak ada dosa? Tahu orang durhaka itu ngapain? Orang yang nggak bertuhan, orang yang dosa isinya itu cuma dosa dan dosa dan dosa. Ada yang di sini pernah bilang saya nggak ada dosa. Saya pernah kok nggak buat salah. Oh saya bukan orang durhaka. Ngapain pastor ngomong saya orang durhaka? Saya bukan orang durhaka. Saya anak Tuhan, bukan anak setan. Gitu. Ada mungkin yang merasa kayak begitu. Well I tell you, perbuatan baikmu aja itu kayak kain kotor di hadapan Tuhan. So it means semua dari kita itu dulunya sebelum Tuhan menyelamatkan kita, every one of us ini orang durhaka, termasuk yang preaching di depan ini. Setuju? Setuju. Itu yang kenceng itu di sebelah sana itu. Imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Amin. His faith is counted as righteousness, and to the one who does not work but trust Him who justifies the ungodly. Artinya kalau kamu nggak benar, Tuhan yang membenarkan dan kamu percaya, itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi kamu menerima janji bukan karena perbuatanmu, bukan karena kamu itu orang durhaka, tetapi karena Tuhan yang membenarkan orang durhaka dan kamu percaya. Itulah righteousness by faith. Dan itu syarat satu-satunya untuk menerima janji Abraham. The blessing of Abraham cuma bisa turun based on righteousness by faith. Saudara kalau masih berusaha, it means saudara nggak bisa rest di dalam promise-nya itu. Saudara nggak bisa settle di dalam hati saudara. Saudara masih perlu melakukan sesuatu. It means you have to work for your blessings. Amin. Nah, artinya kalau kita masih bersusah payah untuk mendapatkan berkat-berkat seperti kesehatan, bersusah payah untuk mendapatkan berkat keuangan. Saya bilang bersusah payah ya. Bukan berarti saudara itu nggak bekerja. Dalam artian pekerjaan. Kalau saudara kayak gitu, it means, wah, pastor nih ngajarinya nggak bener nih. Orang disuruh nggak bekerja, nanti suruh diem di rumah aja. No, I never said that. Tapi kalau ada yang misquote saya, artinya saya sudah khotbah kayak Rasul Paulus. Saya sering di misquote. Kalau saya di misquote, it means itu adalah the radical gospel. Amin. Jadi kita di sini kita memberitakan Injil yang tidak ditambah-tambahin. Kita memberitakan Injil itu pure. Kita memberitakan kabar baiknya pure. Saya nggak kasih syarat apa-apa. Dan saya nggak merasa bersalah bahwa saya harus menjelaskan. Karena ini Alkitab cukup menjelaskan. Kalau nggak percaya, baca sendiri. Kalau saudara mau nggak suka akan ayat ini dan mau dibuang-buang, itu terserah kamu. Tapi saya terus terang aja, kalau saya ngurang-ngurangin dari Injil, saya juga tahu. My mama raised no fool, tahu nggak? Do you know that kalau ada orang mengurangi dari Injil ini atau menambah-nambahkan, do you know bahwa even malaikat pun itu dikutuk sama Rasul Paulus. Kutuknya bukan sekali, double curse. My mama raised no fool, beneran gitu istilahnya. Saya juga mikir, kalau saya sampai nambah-nambahin dari Injil ini, artinya saya bakalan kena kutuk. Yang di depan ini loh kena kutuk. Begitu banyak orang-orang yang berusaha untuk menambah-nambahin dengan Injil ini karena ketakutan. Why? Waktu diberitakan, nanti semuanya liar.
Artinya apa? Waktu diberitakan, beneran gak ada yang kerja nanti. Itu semuanya duduk di rumah, diam aja mengharapkan kebenaran karena iman. No, that's not what it says. Oke, lihat ya, lihat sekali lagi. What it means. Oke, artinya kalau Tuhan berikan kesembuhan itu based karena kita punya pekerjaan, based karena kita punya kelakuan baik, artinya Tuhan ngutang sama kita. Tuhan ngutang apa? Tuhan ngutang upah. Dan dikatakan tadi sama Roni, Tuhan nggak pernah mau ngutang kan? Mau ngutang sama Tuhan aja, Tuhan nggak mau diutangin sama sekali. Amin. Nah, jadi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus yang melayakkan kita, siapa yang bekerja kalau gitu? Yesus yang bekerja. So, waktu kita nggak bekerja, siapa yang bekerja? Waktu kamu perlu kesembuhan, seharusnya siapa yang bekerja? Jesus. Waktu kamu mengusahakan kesembuhanmu, Tuhan Yesusnya diam. So, who works? Sekarang masalahnya who works? Kita ini kebiasaan, kalau kita nggak bekerja, kita nggak boleh makan. Ya, itu betul, ayatnya betul, ada konteksnya. Betul sekali. Apalagi dibilang, kalau misalnya seseorang kepala keluarga, dia tidak menghasilkan, gitu ya. Memang dibilang istilahnya bukan berarti nggak bisa menghasilkan, gitu ya. Tapi nggak mau sama sekali. Dan saya percaya di dalam gereja ini nggak ada namanya kepala keluarga itu nggak kepingin provide untuk keluarganya. Itu nggak ada. Oke. Itu kalau ada yang kayak begitu, kita tersedia yang namanya rumah sakit grogol. Nggak ada men, gitu. Orang tua mana, kepala keluarga mana yang nggak kepingin menyediakan sesuatu untuk anak-anaknya, untuk istrinya, untuk keluarganya. Normal people will try to provide. Nah, kalau dibilang sama Rasul Paulus, kalau nggak provide, itu worse than a infidel. Orang yang tidak bertuhan. Ngerti gak? Tapi I believe ini tidak terjadi di dalam rumah Tuhan, apalagi ada di dalam GBC. I believe it will not happen, it shall not happen. Amin. Ya, yang di sini ini apa sih sebenarnya? It's about working to get your blessing. Tuhan itu nggak pernah mau ngutang. Nah, dulu Tuhan tidak bisa dia membenarkan orang durhaka. Karena apa? Semuanya harus dihukumkan kan? Harus ada yang menerima hukuman untuk orang durhaka. Tapi siapa yang menanggung hukuman orang durhaka? Jesus. Dia dengan kebaikannya, dia tahu orang durhaka tidak mungkin bisa membenarkan dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa justify the ungodly. Only the one, seseorang yang bukan orang durhaka yang bisa membenarkan. Dan itu namanya Tuhan Yesus. Amin. Dan pekerjaannya di atas kayu salib itu tuh bukannya setengah sempurna. Pekerjaannya adalah sempurna. Tahu sempurna? Perfect. Perfectly perfect. Perfectly finish. Oke? Bahkan dikatakan kalau dia ngomong finish, itu finish. Benar-benar finish. Kita ngomong finish, itu setengah finish. Tetapi kalau Tuhan bilang finish, benar-benar finish. Yang boleh bilang finish dalam kehidupanmu, cuman Tuhan Yesus. Kamu nggak boleh bilang kamu sudah finish. When you say you're finished, it means kamu itu punya otoritas jauh lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Artinya kamu bilang, oh pekerjaan gue udah finish nih, udah habis lah, udah nggak ada lagi. Keuanganku sudah finish nih. No. Keuanganmu nggak pernah istilahnya habis-habisan, itu nggak pernah. Why? Karena bahkan orang-orang yang nggak percaya pun Tuhan itu in the age of mercy, dalam zaman yang namanya mercy, belas kasihan. Begitu banyaknya belas kasihan. Bahkan orang yang ada di pinggir jalan pun itu dikasih makan loh. Itu orang yang minta-minta itu, mereka itu, wah ini nggak bisa makan nih, nggak begini. You know what happened, right? Terbuka satu skandal di Jakarta ini. Ada orang di dalam gerobaknya yang dibilang itu katanya gelandangan, ternyata di dalamnya itu jutaan. What happened? Ternyata dia ngumpulin duit dikit-dikit itu, even di pinggir jalan aja, itu dikasih makan. Wow. How much more orang-orang yang dijagai sama Tuhan? How much more orang-orang yang di dalam Kristus? And we are so worried, gak bakalan makan besok. Oke?
Saya nggak lihat di sini ada yang beratnya less than 20 kilos. Nggak ada. Kecuali anak-anak. Iya kan? Saya lihat saudara-saudara tambah seger-seger gitu. Saya bahkan pernah lihat itu, orang bilang, aduh ini nggak ada kerjaan, nggak ada makanan gitu. Tambah lama tambah gemuk. I've seen people like that. Saya bilang, ngomong nggak bisa makan, gimana ya? It just doesn't make sense. Doesn't make sense. How can you? Bahkan Tuhan aja ciptakan mekanisme. Kamu nggak makan gitu ya. Istilahnya itu lemak tertahan di dalam tubuh loh, supaya kamu tetap bisa bakar untuk energi. Even tubuh kita aja nggak mau kita mati. Tubuh kita, sel-sel tubuh kita. Makanya waktu kita diet gitu ya, disuruh makan malah lebih banyak. Karena apa? Untuk membakar, mengetahui bahwa tubuh kita ini nggak pernah kekurangan asupan energi. Detik kita ini bilang tubuh kita ini kekurangan asupan energi dan kita dengan sengaja nahan makan, justru tambah melar. That's just a little bit tips gitu ya. Gitu. It's interesting ya. Justru kalau mau kurus makan tambah banyak. Aneh kan? That's weird, huh? It's like paradoks banget gitu loh istilahnya. Orang justru mau terima berkat. Justru karena kita terlalu berusaha, kita nggak terima-terima. Justru malah kita let go, berkatnya ngejar kita. Aneh kan? Itu aneh. It never happens. Di dalam dunia dibilang kamu nggak kerja, kamu nggak bakalan dapat apa-apa. Kamu akan hanya mengais-ngais saja. Why kita nggak bekerja? Bukan karena kita ini males. Tetapi kita tahu kita mengandalkan yang memberi makan kita itu Tuhan sendiri, bukan orang. Your job, pekerjaanmu, bisnismu adalah sarana supaya Tuhan mengalirkan berkat. It's a pipeline of blessing. Without the pipeline, saudara mau dialirin kemana? Masa Tuhan gitu berkatnya dihambur-hambur kemana-mana gitu, jatuh kemana-mana? You know, it's not like that, you know. It doesn't work that way. God needs a channel. Tuhan perlu lumbung untuk saudara menerima berkatmu. Oke? Saudara pernah terima kayak misalnya uang dalam bentuk logam? Pernah nggak? Nah, saudara coba tangkap dengan tangan saudara gitu. Oke? Dikasih uang logaman banyak gitu. Tangan saudara cukupnya seberapa sih? You think your hand can quite contain enough? Nggak ada, men. Nah, Tuhan itu perlu channel. Amin. Nah, secara gini ya. So, bagaimana kita bisa menerima? How do we receive that health and wealth, good things in life and righteousness? Kita rest dan believe. Kita cuma resting on His finished work. Kita beristirahat di dalam pekerjaannya yang sudah selesai di atas kayu salib, dan kita percayakan hal itu karena itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Betul? Artinya syaratnya hanya kebenaran. Nah, iblis ini dia paling takut itu sama orang yang sudah mengerti akan kasih karunia dan mereka mulai start nih giving perpuluhan. Begitu mereka start bikin perpuluhan, mereka itu cuma bilang, Tuhan udah nggak ngutang lagi sama gua. There is no more debt. Oke? Aku mengucap syukur. That's why I can give. Waktu itu iblis itu paling takut. Nah, iblis itu nggak takut sama orang yang ngasih perpuluhan karena ketakutan. Oh, nanti kalau gua nggak ngasih perpuluhan, gua kena kutuk. Nah, iblis nggak takut tuh kayak begitu tuh. Why? Karena berasa kalau misalnya kena kutuk, berarti kita merasa masih ngutang kan? Masih berutang dengan Tuhan. Itu iblis nggak takut. Coba diperhatikan. Amin. Nah, saudara tahu nggak ceritanya mengenai Yakub dan Esau? Saya kan pernah ceritakan sedikit mengenai Yakub dan Esau. Nah, dua ini twin. Saya mau katakan, dua-duanya ini twin. Why? Karena lahirnya bersamaan. Tapi anehnya dua-duanya ini beda. Yang satu smooth, mulus, yang satunya lagi hairy. Berambut semua, sampai nutupin semuanya. Untuk ngeliat mukanya aja mesti dibuka rambutnya dulu. Semuanya berambut. Saya cuma melihat ada beberapa gitu orang di tempat ini yang kayak Esau. They are blessed with abundance of fur. I'm not. Saya termasuk lumayan smooth gitu ya. Beberapa kayaknya, Esau tuh macho. Yakub itu is mama's boy. Tahu mama's boy?
masak di rumah, ya kan, deket sama mamanya, makanya mamanya seneng sama dia, bener kan? Yang satunya keluyuran kemana-mana, jalan kemana, men, orang maco, men, kemana, men, gue jalan, gue hunting, wah, ya kan, a real man, yeah, ceritanya gitu ya, istilahnya. Tapi semenjak dia dari lahir, mamanya itu dan Yakub udah tahu, karena Tuhan sudah berbicara bahwa yang tua akan serve yang muda, bahwa yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Itu sudah diprofesai, sudah dikatakan. Dan zaman dulu orang kalau udah di ngomongin kayak gitu, itu bener-bener ditangkap, bener-bener. Mereka itu menganggap omongan itu enggak. Di sini kan kalau sekarang kan ngomong apa juga ya elah gitu ya, istilahnya dianggap enteng kan gitu. Zaman dulu tuh orang benar-benar rigat ngomongan kayak gitu itu. Itu tuh sesuatu yang heavy, sesuatu yang ada bobotnya, sesuatu yang pasti berlaku. Tapi ya mereka sendiri aja dengan keadaan kayak begitu, melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa aja, masih nggak percaya, masih pakai acara tepu-tepu, namanya juga Yakub, ya kan? Yakub udah diceritain belum sama mamanya bahwa dia nanti akan menerima hak kesulungan? Udah. Tapi waktu Esau datang gitu ya, dengan kecapean, dan Esau juga parah juga dia. Udah datang kecapean, dia bilang dia itu nggak regard the things of God. Dia itu nggak memperhatikan apa yang dari Tuhan itu sesuatu yang penting. Dia cuma memperhatikan isi perutnya doang, apa yang ada di sekelilingnya. Dengan mudah dia nukerin gitu aja. Oke? Saya percaya semua jemaat yang ada di GBC itu really know how important the things of God. Karena itu sifatnya investment untuk diri kita itu jauh lebih berharga daripada apa yang kamu punya. Pilih mana? Pilih ya, saya kasih mangga yang luar biasa manis, 1 truk saya kasih kepada saudara. Atau saya kasih namanya pohon mangga yang bisa menghasilkan mangga yang manis itu. Saudara pilih mana? Hah, mangga? Bawa pohon, oke. Yang kedua, saudara mau makan mangga sebanyak-banyaknya gitu, sampai enek gitu ya. Habis itu saudara mau makan lagi, kalau nggak dikasih pohonnya, saudara nggak bisa. Detik saudara dapat itu pohonnya, saudara dapat sumber berkatnya. Itu berkat hak kesulungan, berkat anak pertama itu dari dulu itu terjadi. Bahkan sampai di istilah kata, di adat istiadatnya, mau Chinese lah, mau apalah, kebanyakan anak pertama yang biasanya dapat hak, betul kan? Tapi ini hak kesulungannya. Yakub harus nipu itu si Esau hanya untuk bisa dapetin namanya hak kesulungan. Dia sudah diberikan kasih karunia, tapi dia try to work for it. Dia nggak bisa rest on the promise. Yakub nggak bisa beristirahat dalam janjinya Tuhan kepada dia. Dia udah tahu ada janjinya, tapi dia masih mau tetap berusaha untuk nipu. Bahkan cuman udah tahu kan pasti dapat hak kesulungan kan, udah dijual dong. Dia bisa aja dia langsung klaim, ini kan udah dijual, ada saksinya nih, ngomong nih. Oke, langsung ngomong ke Esau, sekarang coba berkatin gua. Bisa kan? Waktu ke Ishak waktu berkatin masih ditipu lagi. Emang dasarnya dia itu mau bekerja untuk berkatnya. Dia itu nggak percaya berkat itu comes from nothing. Nggak bisa, nggak mungkin cuman percaya sama berkat gitu ya, percaya sama favornya Tuhan bisa dapat sesuatu, belum tentu, katanya gitu. Nah, di sini dia bilang waktu bapaknya waktu ngasih berkat-berkatnya itu, beneran dia itu sampai nggak tahu, bahkan dikasih semua berkat-berkatnya. Udah dikasih berkatnya, can you imagine ya, Yakub, dia itu berkatnya berkat yang sulungan. Kalau saudara perhatiin nanti, saya nggak akan jelaskan berkatnya Yakub dan Esau. Tapi kalau saudara, kalau misalnya tanya gitu, ditanyain, Esau diberkati juga nggak? Yes. Jangan bilang Esau nggak diberkati. Esau itu juga diberkati. Esau itu adalah cikal bakalnya, termasuk Ismail ya. Ismail itu adalah penerima janji keturunan bukan? Ahli waris utama bukan? No. Yang jadi ahli waris utama siapa? Ishak. Tapi apakah Ismail itu diberkati? Yes, dia tetap diberkati. Sekarang buktinya apa? Itu negara-negara yang ada di Arab semuanya, negara-negara Timur Tengah. Saudara mau tahu, 2/3 minyak di dunia itu letaknya di Timur Tengah. Saudara mau ngomong kayak gimana pun, mereka itu bangsa diberkati. Orang kaya raya itu ada di Timur Tengah.
Amin. Tapi yang menerima ahli warisnya itu sebenarnya adalah Ishak. Nah, Esau juga sama. Esau juga dapat berkat. Tapi ada satu kata di dalam sana di mana disebutkan pedang. Dengan pedang dia akan hidup. Betul kan? Nah, waktu Esau dibilang dengan pedang dia akan hidup, bukan berarti istilahnya dia nggak dapat berkat. Yes, tapi dia harus perang-perangan dulu supaya untuk memperebutkan berkat itu. Nah, yang satu berkatnya Tuhan yang dikasih, istilah God gives the fatness of the earth. God gives the dew of heaven. Dia berikan embun. Embun itu mengatakan mengenai favor. Tuhan kasih favornya. Nah, ini si Esau ini dia harus perang. Dia harus perang dulu supaya bisa dapat berkatnya. Tetapi tetap diberkati nggak? Yes, tetap diberkati. You know what happened is, Esau itu dari sana itu lahir ada 12 negara. 12 negara itu negara Timur Tengah termasuk Saudi Arabia. Dan kalau saudara tahu, lambang bendera daripada Saudi Arabia ada apanya? Pedang. See? That's what happened. Perang-perangan, masalah minyak, tapi ya gitu, pedang. Dengan pedang, terus-terusan perang. Negaranya terus-terusan perang. You notice? Tetap diberkati nggak? Yes, tetap diberkati. Nah, setelah itu, waktu dia lari, si Yakub ini lari ke Betel. Jadi dia itu lari ya. Dia lari tau nggak dia bawa apa? Anybody care to answer? Dia nggak bawa apa-apa. Dia lari itu, habis diberkati dia lari. Harusnya kan diberkati, disangguin duit lah segala macam. No, dia nggak bawa apa-apa. Dia relying on the favor of God. Yakub itu lari, dia itu lari dari rumahnya. Karena apa tau nggak lari? Why? Mau dibunuh sama Esau. Ya kan, Esau itu pemanah yang jago loh. Dia lari gitu, wah, saudara pernah lihat film itu, Hobbit? Dari jauh, itu bisa jauh banget, saudara-saudara. Mati loh itu. Dan Esau, si Yakub ini ketakutan banget sampai dia harus lari karena dia udah nipu. Padahal itu berkatnya dia. Dia nggak realize, dia nggak mikir bahwa Tuhan itu telah memberikan semuanya sampai dia harus nipu. Bukan berarti nggak ada namanya akibatnya ya. Yakub itu dia harus bekerja dan ditipu sampai 10 kali sama pamannya sendiri. Sama saudara sendiri harus ditipu 10 kali. Amin. Nah, dalam keadaan demikian, dia nggak bawa apa-apa, yet dia itu sangat diberkati. Bahkan Tuhan pun dia mengukuhkan berkatnya kepada Yakub pada saat di Betel. Betel artinya rumah Tuhan. Di Betel itu terjadi yang namanya waktu dia tidur. Kemudian Tuhan itu dia berikan satu visi, satu dream, yaitu ada tangga kan, tangga turun naik. Tangga turun naik itu tuh melambangkan siapa sih? Jacob's ladder. Tangga dari bumi ke surga. Siapa yang bisa menghubungkan antara dunia orang berdosa dengan surga? It's Jesus himself loh. Tuhan itu memberikan visi mengenai Yesus kepada Yakub. Dan ada malaikat naik turun di atas tangga itu. Dan dia mengukuhkan janjinya bahwa Yakub akan diberkati. Kemanapun dia pergi, orang yang mengutuk dia akan dikutuk, orang yang diberkati orang yang memberkati dia akan diberkati. Bahkan janjinya dari Abraham itu terus diturunkan terus. Tuhan mengukuhkan by His favor only. Harusnya kalau Tuhan kayak gitu, Yakub nipu kayak gitu, dikasih nightmare aja sekalian. Bener? Mimpi buruk. Enggak, Tuhan kasih mimpi yang dahsyat. Ini namanya orang hidup di bawah kasih karunia. Tapi Yakub juga masih ketakutan. Tetap masih ketakutan. Yet Yakub tahu Tuhan telah memberikan janji yang luar biasa sampai dia sendiri bernasar. Dia sendiri bikin janji. Coba ya kita lihat ya janjinya ya. Kejadian 28. Kan Tuhan mau buktikan kan janjinya. Nah, Kejadian 28 ayat yang ke-20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dia masih ketakutan untuk dibunuh, takut gak disertai. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ingat, Yakub
ini ada sebelum hukum Taurat, sebelum hukum persepuluhan. Jadi Yakub ini hidup di bawah hukum kasih karunia. Jadi persepuluhan yang diberikan itu karena dia itu mengingat siapa Tuhannya, mengingat siapa janjinya. Saudara, waktu kita lagi ngambil Holy Communion, waktu kita ngambil perjamuan kudus, kita ini diingatkan. Diingatkan bahwa apa? Bahwa Tuhan Yesus telah mendemonstrasikan cinta kasih-Nya yang luar biasa kepada kita dengan mati di atas kayu salib. Jadi perjamuan kudus menunjukkan bahwa dia itu sudah mati. Bagaimana dengan perpuluhan? Perpuluhan menunjukkan, mendemonstrasikan bahwa Yesus hidup dalam kehidupanmu. That's what the tithing all about. Bahwa kamu itu mengingat. Kalau kita disuruh mengingat, oh iya ingat Tuhan, oh ingat gitu. No, zaman dulu orang nggak kayak begitu. Kalau sekarang gampang banget, so cheap ya, gitu ya. Nginget, kamu harus ingat Tuhan lo, kamu harus ingat, oh iya ingat. No, zaman dulu kalau orang bilang mau mengingat sesuatu, mereka itu rekayasa ulang, reenactment, tahu? Reenactment, artinya, waktu Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, lakukanlah ini untuk mengingat akan aku. Artinya kamu melakukan the process lagi, itu semua dilakukan lagi, dijalanin, seolah-olah kamu ada di sana. Artinya, kalau misalnya saya cuman, oh ya, ngapain kita ini makan perjamuan kudus? Repot-repot, kan kita udah cukup ingat Tuhan Yesus sudah mati. Cukup kan? No, it's not enough. Detik kita reenact, kita melakukan rekayasa ulang, itu kita diingatkan lagi. Setiap saat kita diingatkan dengan kita melakukan the act of eating, setiap kali kita makan, ada kuasa yang besar. Setiap kali kita memberikan perpuluhan karena revelation, karena pewahyuan, saya bilang ya, perpuluhan bukan untuk semua orang. Hanya untuk mereka yang punya pewahyuan bahwa Tuhan itu besar dalam kehidupan mereka. Jadi, kita ini lakukan rekayasa ulang. Tahu nggak saudara, setiap kali, ini wonderful sekali. Kalau ada saudara tahu nih, ada orang Israel, yang ada orang Jews ya, ada orang Ibrani, ada orang Hebrew yang hidup di Jakarta ini. By the way, ada loh komunitasnya orang-orang Israel. Mereka setiap kali Passover, Paskah, itu harus melakukan namanya kayak satu drama. Mereka akan bilang, drama malam-malam, mereka setelah makan, itu anak-anaknya akan nanya, Papa, kenapa kok malam ini berbeda dengan malam-malam sebelumnya? Terus papanya bilang, tahu nggak nak, glad that you ask, malam ini berbeda karena zaman dulu bangsa Israel keluar dari perbudakan dari tanah Mesir. Itu semua dijalanin lagi, diceritakan ulang. Menceritakan ulang. Itu perlu dilakukan. It needs to be done. Amin. It's not a common thing. This is uncommon. Ini sesuatu yang dilakukan supaya kita ini fresh, di-refresh lagi, di-refresh lagi, di-refresh lagi. Amin. Now, saudara, sekali lagi, kita ini menerima berkat Tuhan bukan karena kita ini ketakutan, karena kita harus melakukan sesuatu. Sekali lagi kita memberikan perpuluhan bukan karena takut kena kutuk. Sekali lagi kita makan perjamuan kudus bukan karena kita ini ketakutan nanti kena sakit penyakit. No, it's because karena Tuhan Yesus telah mati untuk kita semua dan Dia hidup dalam kehidupan kita semua. Amin. Nah, waktu itu this is what happened. Si Yakub udah jadi orang kaya. Terus dia kembali, dia mau menemuin si Esau. Esau dengan pedangnya, datang dengan, ya kan orang Arab kan di sana kan, udah datang dengan kereta berkuda, gitu, datang pakai kereta berkuda, pakai kuda-kuda segala macam gitu kan namanya orang nomaden gitu ya. Nah si Yakub bawa unta, bawa kambing domba, mbek kemana-mana. Yakub ini orangnya luar biasa men, berani banget gitu ya. Wow, yang disuruh maju gitu ya. Pertama, kambing domba. Ini orang, wah asik banget nih. Kambing domba maju dulu. Habis itu, anak-anak dari istri yang tidak dikasihi disuruh maju ke depan. Wah, ini luar biasa nih orang. Habis itu, istri yang tidak dikasihi maju ke depan. Oh ya, sebelumnya hamba-hambanya dulu. Waduh, dari kambing domba, hamba-hamba dikirimin dulu ke dekatnya Esau. Udah ketakutan dia. Terus habis itu yang disuruh maju anak-anak dari istri yang dikasihi, ya kan? Habis itu, bukan Yakub,
Istri yang dikasih suruh maju dulu. Paling belakang baru Yakub. Ya boleh lah kalian bilang ngomong cek gitu. Suami macam apa ini? But that's what happened. Itu dia disuruh, dia itu paling belakang. Dia kirimin. Terus habis itu Esau dengan polosnya, dengan naifnya, dia bilang apa-apaan nih? What happened nih? Gitu. Kemudian kita baca ya. Kisah Kejadian 33 8 sampai 11. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Wah, tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Perhatikan ya, dibilang apa? Aku punya banyak. Oke? Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Ini ngejilat banget. Hey, come on man, this is leaking A. Bener, ini orang takut mati. Terus, terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Saudara, ada perbedaan antara dua orang ini. Yang satu bilang, sorry, kenapa sih kamu kasih ini? Esau bilang, aku sudah punya banyak. Oke? Yang satu dibilang, tolong terima karena aku punya segala-galanya. Yang satu bilang, Hebrew-nya banyak itu plenty. Orang bilangnya plenty. Oke? Di sana bahasa aslinya rap. Rap itu artinya itu punyanya banyak, abundant. Ngerti gak? Punya banyak. Nah, yang satu, bilang dia itu punya segala-galanya. I have enough. Bahasa Inggrisnya enough, aneh kan? Ini salah. Artinya punya segala-galanya means everything. Hebrew-nya itu call. Kalau orang bilang, ada lagunya di Israel itu Yakol Israel. Itu ada lagunya. Itu semua-muanya dikasih. Nah, saudara pingin punya banyak atau pingin punya semua? Why? Karena kalau saudara punya semuanya, kalau saudara punya Yesus, saudara punya semuanya. Saudara bukan cuma punya banyak, you have everything. When you have Jesus, you have everything. Yakub punya semuanya. Esau punya banyak. Orang dunia mungkin punya banyak. Orang lain mungkin punya banyak. Orang konglomerat mungkin punya banyak. Saudara punya segala-galanya. Tinggal pilih. Amin. Now, saudara. Nah, sekarang gimana sih orang bisa menerima grace ini more abundantly? Kan hidup karena based on grace only nih. Bukan karena dia bekerja kan. Dia nipu lah, dia berbuat jahat lah segala macam, tetap diberkati, tetap dapat favor, ya kan? Nah, saudara, bagaimana untuk receive grace more abundantly? Ada yang bilang, apakah dengan berbuat dosa maka kita bisa terima kasih karunia sebanyak-banyaknya? Wah iya, kasih karunia kan itu kan benar-benar, wah kita kalau gitu nipu orang aja sebanyak-banyaknya. Wah kalau gitu kita berbuat seenak-enaknya aja. Supaya apa? Kasih karunia Tuhan berlaku untuk kehidupanku. No, it's not like that. Ada cara yang lebih baik saudara-saudara untuk menerima kasih karunia. Amin. Coba kita lihat Lukas ya. Lukas 4 ayat 20. Lukas 2 ayat 40. Ini mengenai Tuhan Yesus. Dibilang anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dibilang and the child grew, siapa itu? Yesus, become strong in the spirit, filled with wisdom, and the grace of God was on him. Nah, saya mau tanya sekarang, kasih karunianya Tuhan Yesus itu apakah karena dia berbuat dosa dan dia nipu sebanyak-banyaknya? No. So, based on the law of first mention, berdasarkan dari hukum cara baca Alkitab, kalau yang pertama kali disebut dalam Alkitab itu sangat penting. Nah, berarti the grace of God pertama kali disebut dalam Alkitab yaitu Kejadian 6 ayat 8. Apakah Tuhan Yesus dia mendapatkan berkat karena dia taat? Ya banyak orang bilang begitu sih. Ya dia kan taat sama Tuhan, pantas dapat berkat. Mana mungkin kita kan tidak taat. No. Coba saudara lihat ya.
Gimana caranya Tuhan Yesus itu berlimpah kasih karunia? Nah, dibilang Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Noah mendapat kasih karunia di mata Tuhan. But Noah found grace in the eyes of Jehovah. Nah, Noah, kata Noah itu artinya rest. That's right. Artinya beristirahat. Jadi, bagaimana Tuhan Yesus bisa berjalan dalam begitu banyak kasih karunia mujizat, kasih karunia berkat segala macam? Because he is always restful. Key ya, jemaat-jemaat yang ada di GBC, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, the God's beloved. You are God's beloved. Namanya God's beloved, bukan yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Kamu dikasihi Tuhan based on your good or His goodness. His goodness, ya kan? Artinya you just rest on His goodness. Saudara bisa mendapatkan more grace karena saudara rest on His goodness, ya kan? Tuhan Yesus, dia itu nggak pernah namanya dia khawatir gitu. Dia itu benar-benar jadi orang yang istilahnya nggak restful gitu. Nggak pernah. Nama Tuhan Yesus nggak pernah restful. Dia selalu gugup, dia selalu ngeliatin. Ini kurang apa ya? Ini murid-muridnya ini kelihatannya ini pakaiannya compang-camping gimana ya ini ya? Nggak pernah. Tuhan Yesus tuh nggak pernah restless. Dia tuh selalu restful, cool and relax. Saudara ngadepin problem dalam kehidupan ini. Setiap hari pasti ada problem. Masalahnya bukan problemnya. Dan masalahnya bukan saudara usahanya. Tapi apakah saudara restful di sini? I just want to let you know bahwa gereja ini pun lahirnya not because karena kita berusaha. Because we rest on God's promise. Gereja GBC ini lahir ini karena rest on Him. Saya bilang sama Tuhan, saya udah ngomong sama beberapa di antara kalian, bahkan saya udah ngomong, I don't know how to pay for the rent. I don't know how to membiayai operasional bulanan. I don't know. Saya bilang, Tuhan, kamu bilang kamu mau bikin gerejamu kan? Nah, kamu yang bayarin. Saya udah bilang kan, you pay. I rest on your promise. Jadi, saudara kalau nanya, Pastor Yudi nggak pernah mikirin duitnya kah? Kepikir sih pernah. Pernah nggak kepikir? Pasti pernah lah, gitu loh. Kita jujur aja lah. Namanya duit pasti kepikiran. Tapi apakah saya nggak bisa tidur? No. Apakah saya khawatir nanti minggu depan nggak ada yang bayarin? No. Let me tell you, gereja kita diberkati karena kita restful. Kita menjalankan gereja ini dengan rest. Saudara coba narik-narik kita gitu ya. Misalnya, oh ya, ayo dong. Ini misalnya gitu ya. Ada mungkin saudara dengar, kok GBC ini orangnya sangat eksklusif sekali ya. Kok GBC ini orangnya nggak banyak melakukan aktivitas. Contohnya lah, penginjilan kemana lah, kesinilah, kesitulah. I'm for mission. I came from the background of mission. Jangan salah. Saya itu datang dari basis gereja yang sangat misionaris. Let me tell you, saya nggak melakukan, bukannya berarti nggak melakukan misionaris itu bukan berarti saya malas. No. Because saya rest itu artinya bukan saya nggak melakukan aktivitas, tapi saya percaya apa yang Roh Kudus arahkan itu yang saya lakukan. Jadi saudara jangan saudara heran. Kenapa kok kita nggak melakukan inilah, dipanggil ke sana lah. Saya kalau dipanggil kemana-mana, saya mungkin, ada tawaran inilah, tawaran itulah, khotbah di sinilah, khotbah di situ. Saya jadi lebih gampang terkenal, saudara-saudara. Terus bilang, iya, caranya terkenal gerejamu harus begitu, dibawa kemana-mana. No, saya bilang, Tuhan, kalau kamu yang nggak nyuruh saya untuk khotbah di satu tempat atau tempat itu, saya nggak bakalan pergi. Nah, kita bilang, kok kayak begitu? Waktu saya terlalu banyak pergi, it means saya nggak banyak di rumah sendiri. Waktu saya nggak ada di rumah sendiri, saya nggak pernah feel at home. Lama-lama, domba saya nggak ada yang kenal saya. Karena pastornya kebanyakan pergi. No, saya nggak bilang, pastor yang banyak pergi itu artinya mereka nggak mendengarkan suara Tuhan. No, I'm just saying, untuk GBC saat ini
kita memang belum melakukan banyak aktivitas. Betul. Karena apa? This is our rest. We want to be restful. We want to be like Noah. Why? Because we found grace. A lot of grace. You just don't know, right? The impact of the message daripada GBC. You just don't know. Sometimes kita nggak ngerti. Impact itu bisa sampai ke negara lain loh. I tell you, the message of GBC didengarkan di banyak negara. Kita nggak pernah tahu ya, banyak orang-orang yang sudah komentar, tapi saya sendiri, saya nggak tahu mereka komentarnya apa. Pasti ada yang baik, pasti ada yang kurang baik. Pastilah, gitu loh istilahnya. Tapi apa saya pikirin? Aku rapopo. Kalau kata Jokowi. Mencuri sedikit gitu ya. Nggak masalah. Gitu loh istilahnya. Saya bisa aja saya pusing. Wah ini kok begini. Wah apalagi leader-leadernya tuh kerjanya makan dulu. Hedonistik sekali. Dia bilang, let me tell you. Kalau leadernya nggak pernah sering ngumpul sama saya, mereka nggak akan menjadi leader yang kuat. Mereka nggak akan bisa menjadi satu tim yang kuat. Right now, we are strengthening the inside. Akar kita dalemin semuanya. That's why we don't do much. We want to sit, we want to rest. Why? Why we want to rest? Saya mau tanya. Kenapa? Why we rest? Because the work is finished. Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden, di taman yang sudah jadi. Dia menyuruh bangsa Israel ke tanah perjanjian, di tanah di mana mereka nggak harus bangun rumah, di mana sumur mereka nggak harus gali, di mana kebun itu nggak ditanami, itu sudah ada di sana. Yang nanam itu giants, dan mereka dikasih rumah besar-besar, gede rumahnya, nggak kayak rumah di sini gitu kan, ada yang kecil, ada yang gede gitu loh. Mereka di sana rumahnya yang bangun tuh raksasa, karena mereka tahu. Karena Tuhan tahu bahwa orang Israel itu banyak sekali. Dikasih rumah kecil, komplain pasti. Tiap hari tinggalnya di tenda. Dikasih rumah gede sekalian. Amin. Artinya apa? They come into a land di mana pekerjaannya sudah selesai. Amin. Now, saudara, what if nothing happen? Saya nggak coba, saya nggak berusaha, nothing happen. You think by your doing something will happen, ya kan? Kalau Tuhan aja nggak ngelakuin apa-apa, you think by your doing bisa melakukan apa-apa? Amin. I think that's the attitude that God wants. Happy Labor Day. Happy laboring to enter into His rest. Amin. Nah, saudara, saya bawa sedikit ya saudara ya, saya explore sedikit ya. Kejadian 3 ayat 17 sampai 18. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Apakah Tuhan against work? Apakah Tuhan itu against orang bekerja? No, dia nggak against orang bekerja. Tetapi dia against susah payah. Susah payah untuk menghasilkan pekerjaanmu, benar-benar istilahnya you have to mati-matian, bekerja mati-matian. No, I tell you ya, jangan ngomong, oh pastor sih nggak pernah kerja mati-matian berarti. No, I work itu kadang-kadang itu even beyond my time. You can ask my wife. Kemarin malam saya lagi persiapkan khotbah aja. Saya masih ngecek proyek saya jam 12 malam di Pacific Place. I still do until 1 o'clock. If you tell me I don't work hard, you're wrong. And I still have to prepare. Dan saudara, posisinya enak duduk. Saya berdiri 1 jam di sini. Mata udah kayak panda. Nyiapin message supaya saudara hari ini bisa makan dengan enak. And you just sit and relax sampai ada yang koma bahkan. Begitu dengar makan dibayarin Roni, buka mata. It's okay, no condemnation. But you know, God is against painful toil. Ini masalah mengenai worry, guilt. Bahwa kalau kita nggak kerja keras, kalau kita jangan ngarepin kita dapat berkat segala macam. No.
Let your heart ini relax, sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Nah, dikatakan dengan berpeluh engkau mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Dulu Tuhan itu, Adam tinggal makan. Belakangan dia harus berpeluh untuk bisa bikin roti. Tahu nggak, bikin roti itu nggak gampang. Tahu bikin roti? Pernah ada yang pernah lihat bikin roti? Ya pasti pernah lah. Di sini ada yang pernah lihat kan? Dari biji-bijian harus digiling, habis digiling jadiin tepung, dari tepung harus dikasih air, dari air dijadikan adonan, dari adonan harus dialusin, terus kemudian dari alusin dikasih ragi, hasil ragi dipanggang dulu, baru bisa dimakan. Ada yang pernah makan langsung dari biji gandum? Nggak ada. Bikin roti susah nggak? Susah. With sweat kita harus bikin roti. Tapi puji syukur sama Tuhan, roti hidup itu sudah datang untuk kita semua. Jesus, dia yang memberkati kamu dengan rotinya, namanya mana. By the way, orang Israel itu nggak dikasih bahan baku, kemudian mereka harus olah. Enggak. Tuhan tuh kasih bahan jadi, langsung dari langit turun langsung, siap saji. Makanannya bisa dimakan oleh siapapun. Amin. How good God is. Dan dia juga dikatakan sebagai roti yang tidak beragi. Artinya tidak ada dosa. Dan ragi itu juga mengatakan, karena dosa yang menjadi akibat daripada dosa, akibat dari dosa, manusia harus bekerja keras. Manusia harus sweating. Tuhan itu benci sama keringat. Karena apa? Waktu kamu sweating, artinya kamu bekerja kayak budak. Kamu bekerja. Coba ya, orang Israel itu waktu di Mesir, mereka itu makanannya apa? Bawang pre, timun, semangka. Tahu nggak itu tanaman ada di mana? Di tanah. Kamu harus bending untuk bisa dapetin itu. Tahu nggak? That's a hard labor. Tahu? Punggungmu itu harus bungkuk. Punggung bungkuk. Kamu tahu ada perempuan yang terbungkuk selama beberapa tahun, ngelihatnya cuma kaki doang dan debu doang. Makanannya tiap hari debu. Itu makanannya iblis. Kerjanya mati-matian. Tahu saudara waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, buah-buahnya apa? Delima, anggur di atas. Tulang punggung ini tegak. By the way, diskredit untuk kepada Grace on Business daripada Pastor Daud, itu bukunya bagus banget. Saudara boleh baca. Manusia ini diciptakan untuk tegak berdirinya. Lihat manusia bungkuk untuk dapetin hasilnya. Tahu bungkuk itu kayak budak, dicambukin. Lihat orang Israel bilang, I miss semangka, I miss bawang pre. Can you imagine? Wow, how audacious mereka itu. Nggak tahu mereka itu susah payah, itu mental budak. Kita orang yang sudah dibebaskan, yet kadang-kadang kebiasaan masih mau kerja keras terus, hanya untuk mendapatkan berkat. Amin. Nah, makanya dikatakan ya, manusia itu memberi nama detik setelah dia Tuhan bilang dia itu bukan mengutuk Adam dan Hawa. By the way, nggak pernah dikutuk. Yang dikutuk itu tanah. Ya, setelah dikutuk, ayat ke-20 dikatakan bahwa manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Do you know that Adam itu is a prophet? Do you know that detik Tuhan bilang kematian, Adam langsung bilang Hawa. Yang ngasih nama Hawa bukan Tuhan, yang ngasih nama Hawa itu Adam. Praise God. That's one of the useful thing yang manusia, paling enggak cowok itu lakukan adalah ngomong. Kalau udah tahu ada kejadian kayak begitu, dia ngomong kehidupan. Mother of all the living. Hawa. Amin. Dia menggunakan otoritasnya sebagai prophet. Pakai kata-kata. Nah, kemudian kejadian 5:29 katakan dia memberi nama Nuh. Tahu Noah itu diberi nama, anak ini akan memberi kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. That's the result. Karena Noah itu sebenarnya itu gambaran, the Noah's Ark itu gambaran daripada Tuhan Yesus. Tapi saya nggak mau go that way ya. I just want to bring you to this point aja ya, the last point. Oke? Gini, saudara tahu nggak waktu keluar dari tanah Mesir? Waktu keluar dari tanah Mesir, orang Israel itu tuh berada di bawah yang namanya a picture of pure grace. Mereka itu ada yang namanya di bawah dispensasi kasih karunia. Itu gambaran kasih karunia. Why saya bisa bilang kayak begitu? Mereka berapa banyak yang komplain? Banyak. Berapa banyak yang
nggak ada makanan, nggak ada air, nggak ada daging. Itu mereka komplain kan, sampai di Gunung Sinai. Sebelum Gunung Sinai ada nggak yang mati? None, not even one mati. Komplain loh. Oke, nggak ada air, dikasih air. Nggak ada, ini Laut Merah dibelah, komplain lagi. Nggak ada daging, dikasih daging. Nggak ada roti, dikasih mana? Men, nggak ada air, keluar air dari ini. Airnya pahit, dijadiin manis. Nggak even satu pun orang Israel mati. Setelah mereka keluar dari tanah Sinai, setelah dari Gunung Sinai, mereka terima hukum Taurat. Di bawah hukum itu, based on their goodness, berdasarkan dari kebaikan mereka, maka banyak orang mulai mati. Ya kan? Nah, saudara-saudara tahu nggak? Ada satu perang di kejadian yang namanya antara Mesir dan Sinai. Cuman ada satu perangnya, dan perang yang pertama-tama orang Israel. Saudara tahu? Di kitab Keluaran ayat 17 dikatakan bahwa bangsa Israel itu berperang dengan yang namanya Amalek. Mereka perangnya di mana? Di namanya kota yang namanya Rafidim. Nah, kata Rafidim, Rafidim itu artinya resting places. Saudara mulai lihat ya. Pekerjaannya orang Kristen itu kebanyakan itu udah selesai berada di tanah yang finish, kemudian iblis berusaha cabut kamu dari tanah yang sudah finish. Iblis berusaha membuat kamu tuh nggak restful. Nah, arti kata dari kata Amalek, tahu nggak kata Amalek? Amal itu artinya painful labor, painful toil. Artinya apa? Worry. Jadi, saudara, Tuhan sendiri bilang, Tuhan Yesus bilang, Shalom I give you. My peace, my shalom I give you. Terus, do not let your heart be troubled. Itu kata-kata dalam kata-kata yang sama. Kemudian di Hebrew 4, di Ibrani 4 dikatakan, be fearful. Cuman ada satu kata. Kalau Tuhan bilang, kan yang lalu kan, yang minggu lalu, jangan ketakutan, jangan takut. Ada 365 kata jangan takut di dalam Alkitab. Supaya apa? Supaya setiap hari Tuhan kasih provision supaya kita nggak takut. Do not be afraid, do not be afraid, do not be fearful. Tetapi ada satu kata takut doang di seluruh Alkitab. Bukan takut akan Tuhan ya, karena takut akan Tuhan di-rephrase sama Tuhan jadi worship. Ini apa? Takut, Ibrani 4, takut kalau kamu nggak masuk tanah perhentian, rest. Orang Kristen itu justru hal-hal yang sebenarnya nggak perlu takut, dia takut. Semua dia takut. Justru hal-hal yang harusnya kamu takut, malah nggak takut. Think about it. Kita paling nggak takut, kalau nggak restful, nggak apa-apa, worry, biarin, gue piara worry. Worry dipiara, hebat. Pikirnya dengan worry, itu bisa beres masalahnya. Gak beres juga. Ya kan? Nah, kata Amalek itu artinya worry. Nah, apa yang terjadi? Itu di mana Musa waktu itu dia duduk. By the way, ini saya kasih ilustrasi. Project, bisa tolong maju ke depan. Fedri. It's a closing ya. By the way, waktu orang Amalek, waktu itu perang lawan orang Israel, detik Musa dia ngangkat tangan, itu menang. Tapi begitu dia turun tangannya, orang Israel terpukul kalah. Nah, lama-lama, ini Musa kecapean. Nah, ini dua kanan kiri, satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri, sebelah sini. There you go. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, Musa naik ke gunung, bukit yang tinggi. A hills on the high place. Nah, dia ngangkat tangan. Tahu nggak ini gambaran siapa? Gambaran Kristus. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di tempat yang tinggi. Dan dia bersyafaat untuk saudara dan untuk saya. Dia yang memenangkan itu. Dia tangannya tetap terangkat supaya saudara tetap menang. Amin. Nah, ini sampai matahari terbenam, men. Nah, namanya Musa ya, udah kecapean ya kan, dia berusaha ngangkat gitu ya panji-panji. By the way, can you grab that? Mixer. Mixer lagi. Mic stand. Mixer lagi, ya ampun.
mixer no di belakang. Ini ngangkat, weh gitu ya. Lama-lama gitu, lama-lama capek nih. Tahu apa yang dilakukan? No, pertama-tama disuruh duduk. Disuruh duduk. See, the posture of rest. He makes me lie down in green pasture. Pertama-tama Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Hal pertama yang dilakukan membuat saudara duduk, istirahat. Orang Kristen itu posisinya harusnya demikian. Harusnya duduk dulu. Tapi paling susah kan disuruh duduk kan, dengerin firman Tuhan. Duduk, mau sukses nggak? Duduk. Nggak ada yang mau duduk, kerja. No, mau sukses duduk dulu, dengerin. Listen to the word. Oke? Ini ngangkat kan? Nggak kuat kan? You know what happened? Didukung tangannya. Dua-duanya, betul, pakai dua tangan. Didukung begini terus sampai matahari terbenam. Saya bisa gini bisa seharian. Yang capek ini berdua, Harun, Aaron, sampai sore ya ntar ya, sampai jam 5 ya. Oh, by the way, thank you guys. Kasih tepuk tangan dong untuk dua orang ini. Guys, as a closing ya. Nih ya, pernah nggak naik ke kalau tanjakan yang ini? Kalau saudara didorong dari belakang, enteng nggak? Effortless. Jadi saudara hanya rest aja waktu naik ke atas. Saudara nggak usah saudara ngotot naik ke atas. Karena ada yang mendukung. Tuhan Yesus tangannya benar tetap terangkat. This is also for leaders. Bagi para leaders, saudara juga perlu untuk thank God untuk leaders di tempat ini yang saling mendukung. Tangan kanan kecapean, tangan kiri kecapean, ada yang dukung. Kalau ada leaders yang kecapean di tempat ini, mereka ada yang bantu ngegantiin, nutupin kelemahannya. You know that's why kita ini nggak melakukan banyak aktivitas. Why? Karena untuk begini aja, bisa aja terjadi yang namanya kecapean. Orang itu bisa burn out. Burn out kenapa? Karena iblis berusaha untuk menarik kita keluar terus, drag us down terus. Kita ini ada di posisi yang menang. Iblis itu berada di posisi yang sudah dikalahkan. Kalau iblis bilang, lawan gua dong. Kalau kamu ladenin, artinya dia belum kalah kan? Artinya Tuhan Yesus pekerjaannya belum selesai. Jangan diladenin. Bilang gua sekarang lagi di posisi wena, PW. Perangmu itu adalah perang untuk stand on faith. By the way, dikatakan tangannya Musa itu tidak bergerak. Tahu tidak bergerak? Steady. Kata steady itu dari kata emunah, dari kata aman, dari kata amin yang artinya iman. That hand of faith itu dari kata iman. Itu dia steady. Haleluya. Saudara tahu siapa yang memelihara kehidupanmu? Jangan takut saudara. Jangan takut. Tuhan yang memelihara kehidupanmu. Yuk, musician. Hari ini agak lama sedikit. Just a little bit. But are you blessed? Saudara dapat sesuatu. I know there's a lot. Saya nggak bisa ngasih tahu semuanya. Maybe nanti saya kasih tambahan sedikit-sedikit di Jesus Study. There's a lot of nuggets. Tapi saya percaya bahwa hari ini saudara ada di tempat ini karena saudara-saudara mau untuk menyampai ke namanya tanah perhentian. A restful place. A place where everything is finished. Ketahuilah saudara bahwa penyakitmu sudah selesai. Ketahuilah bahwa Tuhan ngomong bahkan semenjak dunia dijadikan. Pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Saudara jangan mikir pakai otak, saudara mikir pakai hati. Artinya Tuhan Yesus itu solusinya, dia mati di atas kayu salib sudah ada sebelum Adam diciptakan. Penyakitmu itu sudah sembuh sebelum bahkan engkau merasakan sakit, bahkan engkau masih merasa sakit, penyakitmu itu dia katakan sudah selesai. Keuanganmu murat-marit, berantakan segala macam, katakan bahwa keuanganku itu sudah selesai. Udah lama selesainya, sebelum dunia dijadikan sudah ada solusinya. That's why Jesus always walk on this finished work. Selalu dia berjalan dalam kasih karunia karena dia berjalan dalam pekerjaan yang sudah selesai. Bagaimana dia bisa ngomong sama orang yang ditanduk
Angkat tilammu dan berjalanlah, kalau dia nggak ngelihat bahwa orang itu sudah berjalan dan perfect. Bagaimana dia bisa berkata kepada perempuan, kepada seseorang yang tangannya lemah, berkata, ulurkanlah tanganmu, kalau dia nggak melihat bahwa tangan itu sudah terulur? Artinya pekerjaannya sudah selesai. Everything is done, everything is finished. Based on this finished work, you walk. Kalau engkau bekerja dalam keadaan demikian, hatimu ini akan restful selalu. GBC ini udah done. Kita bilang tempat kita kurang gede, it's done. Proyek-proyek yang belum goal, it's done. Amin. Wah, keluarga berantakan, it's done. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Saudara saya, saudara bangkit berdiri, yuk kita nyanyikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik,
menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tempat ini. Saudara mungkin baru pertama kali saat ini saudara mendengar bahwa dia memelihara, dan dia mau kita ini restful. Dia tidak mau kita jatuh ke dalam the sweat, peluh, stres, worry. Saudara bilang, Tuhan Yesus, tolonglah aku. Tuhan Yesus, aku mau diselamatkan pada hari ini. Ikuti doa saya, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur bahwa Engkau telah mengeluarkan peluh yang bercampur dengan darah di Taman Getsemani, dan Engkau menebus kutub dari tanah itu. Engkau menebus kami semua dari peluh bekerja keras dan bersusah payah. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah the true rest dalam kehidupanku. Aku beristirahat dalam pekerjaanmu yang sudah selesai di atas kayu salib. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku menerima Engkau sebagai Allah yang menolong dalam kehidupanku setiap hari, setiap menit, setiap detik. Aku tidak pernah kekurangan. Aku dilindungi, aku sehat, aku berumur panjang, anak-anakku diberkati, mereka selalu sehat, mereka unggul, mereka cerdas, mereka dipenuhi dengan kasih karunia, mereka penuh dengan kasih anugerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku menerima Engkau dan aku menjadi anak yang dikasihi Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bagi saudara yang saat ini aku ingin melepaskan doa ini. Yes, Lord. Thank you. It's a prayer of favor. A prayer of favor. Amen. Ya, saudara boleh pegang suami istri. Saat ini anak-anak, orang tua, silakan. Yes. The blessing comes from family upon family. Bagi saudara yang masih single, jangan khawatir. Saudara juga diberkati dengan luar biasa. Tuhan berikan pasangan hidup yang luar biasa dalam kehidupanmu. The favor of God is like the dew of heaven, embun daripada surga, and God shall give you the fatness of the earth. Kegemukan daripada tanah, gandum dan anggur itu ada dalam kehidupanmu. Engkau tidak pernah kekurangan barang sedetik pun, tidak pernah kekurangan. Pekerjaan Tuhan sudah selesai dalam kehidupanmu. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Tidak ada yang dapat menjamah engkau. Iblis tidak bisa bekerja dalam kehidupanmu. Engkau dilindungi. Engkau mendapatkan favor yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkatimu dan Dia melindungimu. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya yang berkelimpahan. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya yang berkelimpahan, sehingga engkau tidak perlu menjadi khawatir, tidak perlu berkeluh kesah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terima berkat katakan amin. Amin, amin. Selamat hari Minggu. Happy Silakan Sunday.